Selamat siang, jumpa lagi dengan Bu Irna dalam pelajaran etika profesi. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Etika profesi dengan judul Profesi dan Etika di Bidang Akuntansi. Pertama, A. Pedoman prosedur dan aturan kerja. Pedoman kerja. 1. Pedoman kerja adalah suatu acuan tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. A. Tujuan dibentuk pedoman kerja antara lain memperjelas peran dan berfungsi tiap posisi dalam organisasi, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait, melindungi unit kerja dan pegawai dari kesalahan administrasi, untuk menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi, memperlancar tugas pegawai atau unit kerja, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, mengarahkan pegawai agar disiplin dan bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanaan pekerjaan rutin. B. Kegunaan pedoman kerja antara lain berbagai alat pendidikan, terutama bagi pegawai baru, alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja, alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja yang tepat, alat untuk mengatur tata ruang kantor, alat untuk menghindari adanya pekerjaan yang tertumpuk, alat perencanaan kerja dan pengembangannya di kemudian hari, alat untuk mengadakan klasifikasi uraian yang analisis jabatan, penghemat waktu bagi pemimpin untuk mengetahui seluruh proses kerja, alat untuk mempersiapkan mekanisme prosedur. Prosedur kedua, prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Tata cara kerja adalah cara pelaksanaan kerja yang efisien atas suatu tugas dengan mengingatkan segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. A. Manfaat prosedur kerja yaitu A. Manfaat prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja adalah sebagai berikut. Tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja itu penting karena merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijaksanaan ke dalam kegiatan-kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Melalui tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dibuat dengan cepat, dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan secepat-cepatnya. Tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja bermanfaat bagi para pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai panduan dalam bekerja. B. Prinsip dalam penyusunan prosedur, tata kerja, dan sistem kerja ada sebagai berikut. A. Disusun tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu yang tersedia secara luas
macam dan sifat pekerjaan. B. Persiapkan terlebih dahulu penjelasan tentang tujuan pokok organisasi, skema organisasi, berikut klasifikasi jabatan dan analisis jabatan serta unsur-unsur kegiatan di dalam organisasi. Setiap suatu pokok bidang tugas dibuat dengan prosedurnya. Identifikasi pekerjaan yang harus dilakukan berikut lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Penetapan urutan tahap demi tahap dari rangkaian pekerjaan antara tahap yang satu dengan tahap yang berikutnya harus berhubungan erat dengan menuju ke suatu tujuan. Setiap tahap harus merupakan suatu kerja nyata dan perlu untuk melaksanakan dan penyelesaian seluruh tugas atau pekerjaan yang dimaksudkan. Tetapkan kecakapan dan keterampilan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja harus disusun secara tepat sehingga memiliki stabilitas dan fleksibilitas. Penyusunan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Gunakan skema arus kerja dengan jelas dan tepat. Gunakan buku pedoman untuk menjamin penerapan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja dengan jelas dan tepat. 3. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang membuat hal-hal umum mengenai perilaku dalam bekerja. Beberapa aturan kerja terdiri dari A. Waktu dan kehadiran kerja. Penetapan waktu kerja didasarkan kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Waktu kerja di perusahaan adalah 6 hari dalam 1 minggu. Jam kerja di perusahaan adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jam istirahat tidak diperhitungkan sebagai jam kerja. Pakaian seragam. Pegawai tertentu harus memakai seragam kerja. Pakaian kerja disediakan perusahaan untuk periode tertentu sesuai dengan standar kualitas perlengkapan kerja yang berlaku dan diatur dalam peraturan tersendiri. Setiap pegawai yang mendapatkan pakaian kerja diwajibkan mengenakan selama waktu dikerjakan. Pada waktu bekerja, pegawai diwajibkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. C. Keselamatan dan kesehatan kerja. A. Setiap pegawai diwajibkan ikut menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja maupun di lingkungan kerjanya. Apabila pegawai menemukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan pegawai dan perusahaan, segera dilaporkan kepada atasan. B. Setiap pegawai wajib mempergunakan peralatan keselamatan kerja dan mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan perlindungan kerja yang berlaku. C. Setiap pegawai diwajibkan memelihara perlengkapan kerja milik perusahaan dengan baik dan teliti. D. Setiap pegawai dilarang membawa, memindahkan, dan meminjamkan perlengkapan milik perusahaan tanpa izin yang berwenang. D. Kewajiban pokok pegawai. Setiap pegawai wajib melaksanakan perintah dari atasan dengan penuh tanggung jawab. B. Mentaati peraturan perusahaan serta ketentuan yang berlaku. C. Memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada perusahaan dalam hubungan dengan tugasnya. D. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan semua keterangan dalam pelaksanaan pekerjaannya. E. Memelihara dan menjaga barang milik perusahaan yang dipercayakan. F. Mengemukakan sasaran yang bermanfaat
bagi perusahaan kepada atasannya melalui saluran yang ditetapkan. Sekarang ada tugas yang harus dikerjakan. A. Apa yang dimaksud dengan pedoman kerja? B. Sebutkan tujuan dibentuknya pedoman kerja. C. Jelaskan pengertian tata cara kerja. D. Sebutkan kewajiban pokok pegawai. Terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Tinggal di rumah saja. God bless you.